Pujakusuma itu intinya adalah putra Jawa kelahiran Sumatera. Tidak gampang menjadi anggota DPR. Karena judulnya harus amanah. Kalau mau jadi anggota DPR, harus terus rajin turun-turun ke masyarakat. Itu salah satu sosoknya adalah yaitu Bang Zulkifli Hasan. Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Senang sekali ya, pada hari ini saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat kembali berjumpa dengan sahabat dimanapun kalian berada. Nah, spesial edisi hari ini kita akan berbincang dengan anggota Dewan dari Kabupaten Deli Serdang. Pastinya nggak sabar dong pengen ngobrol langsung sama beliau. Langsung aja kita masuk ke dalam, let's go! Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dimanapun kalian berada, apa kabar? Senang sekali ya pada episode kali ini saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat bisa kembali berjumpa dengan sahabat, tentunya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini, insya Allah, amin. Dan sahabat, pada episode kali ini tentunya saya pastinya nggak sendirian, karena saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Irawan MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, boleh saya perkenalkan ya, beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, betul ya Pak ya? Betul. Selama 2 periode 2014 sampai 2019, dilanjutkan lagi tahun atau periode 2019 hingga 2024. 2 periode loh, luar biasa sekali kan. Nah, selain diduduk sebagai anggota dewan ya, Pak Irawan ini juga beliau adalah aktif sebagai ketua POK Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan di DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang. Nah, yang lucunya lagi nih, saya juga tertarik nih, kalau di Sumatera Utara itu ada yang namanya Pujakesuma. Nah, beliau ini adalah Ketua Pujakesuma untuk Kabupaten Deli Serdang. Pak, Pujakesuma, kalau saya yang nerangin nggak akan lucu Pak. Pujakesuma itu apa sih sebetulnya Pak Irawan? Iya, Pujakesuma itu intinya adalah putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, itu dia. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Itu ada ya Pak paguyubannya ya? Ada, dan itu sudah dari zaman yang lama itu. Oh, oke. Kalau Pujakesuma ini memang untuk Deli Serdang itu mayoritasnya itu Jawa. Nah, makanya Pujakesuma itu suku Jawa yang memang sudah mayoritas. Tapi ini menjadi suatu kekuatan tersendiri. Waduh, mantap sekali ya sahabat ya. Coba bayangkan di Kabupaten Deli Serdang, kabupaten terpadat di Sumatera Utara ya Pak. Ternyata keturunan Jawanya di sana banyak. Berarti di Sumatera Utara ini kebinekaragamannya cukup tinggi ya Pak ya? Cukup, lumayan. Wah, luar biasa sekali. Nah, terkait dengan hal itu Pak. Iya. Pak Irawan ini sudah menjadi anggota Dewan selama 2 periode ya Pak ya? Betul. Dari 2014. Sekarang 2020, 6 tahun dan insya Allah akan terus berjalan sampai 2024. Betul. Saya penasaran nih Pak, motivasinya jadi anggota Dewan itu apa sih Pak Irawan? Ya inilah, kalau motivasi sebagai anggota DPR itu, saya pernah mengingat pada saat saya sudah menjadi anggota DPR di 2014, itu ternyata nggak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena banyak yang harus dilalui tanpa saya tahu saya melalui apa. Sehingga konsep itu saya belum punya konsep. Dengan kos yang cukup sangat tinggi karena kita belum sebagai pemain politik. Alhamdulillah karena masyarakat itu sudah ternyata popularitas itu lebih utama karena kita sudah dikenal oleh masyarakat sehingga kita diamanahkan. Ya, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk gitu ya. Nah, jadi sudah diamanahkan, kita ikuti permainan di DPR atau legislatif. Sesungguhnya sebelumnya saya seorang kontraktor, konsultan. Sehingga itu banyak masyarakat atau anggota-anggota kerja kita yang menyuruh kita untuk memain itu. Sehingga saya diamanahkan walaupun kosnya terlalu tinggi karena kita tidak tahu. Alhamdulillah saya terpilih dengan poin 1726.
Saat itu Saat ya. itu. Pak, ya? Nah, beranjak dari situ saya sudah jadi anggota DPR. Ternyata saya alami, saya punya kesimpulan yang paling indah. Tidak gampang menjadi anggota DPR. Karena judulnya harus amanah. Iya. Saya sebagai pelaku bisnis tadinya, saya masuk sebagai pengayom masyarakat. Ini harus betul-betul ada motivasi-motivasi tersendiri. Nah, di situ dari awal kemarin pertama kali saya jumpa sosok seorang yang sangat luar biasa. Pada saat itu saya kalau dibilang sudah jadi anggota DPR, tapi kapasitas saya itu di partai itu hanya sekedar pas-pasan. Nah, jadi begitu jumpa dengan beliau, saya ditepuk pada saat saya makan di Simpang 3 itu di Tanjung Morawa, salah satu petinggi partai. Dan sosok ini suatu sosok yang nasional. Wow, Pada siapa saat ini, itu beliau juga sudah sosok yang sangat mumpuni. Saya ditepuk dada saya bahwa saya kalau mau jadi anggota DPR harus terus rajin turun-turun ke masyarakat. Itu salah satu sosoknya adalah sosok seorang yang istimewa bagi saya, yaitu Bang Zulkifli Hasan. Oh, Pak Zulkifli Hasan? Iya, saat ini sudah menjadi ketum untuk yang kedua kalinya. Ketum dari Partai Amanat Nasional. Amanat ya? Nasional. Sehingga itu menjadi inspirasi bagi saya. Saya kutip itu muatan kalimat bagi saya itu sakral. Dan ini sesuatu pesan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga begitu saya turun, saya pulang, saya kaji diri terus. Apa makna daripada turun-turun ke masyarakat? Saya implementasikan bahwasanya kita harus mempunyai suatu sistem. Saat itu saya masih nol ya, artinya masih belum bisa memahami kapasitas kita sebagai anggota kepada masyarakat, sehingga saya kuliah ambil S2 khusus untuk mencari solusi apa sih sesungguhnya kalimat itu. Sampai melanjutkan pendidikan S2 untuk menjawab pertanyaan ini ya Pak ya. Berarti totalitas ini terjun ke masyarakat dan perpolitikan. Karena saya mensikapin dengan turunnya ke bawah itu kan kita bukan hanya turun, tapi harus pakai insting apa yang harus kita bawa ke masyarakat. Sehingga saya kuliah di S2 itu mengambil gelar MAP, Master Administrasi Publik. Saya nemuin apa itu hubungan masyarakat dengan DPR dan apa fungsinya DPR untuk masyarakat. Ternyata saya punya satu sistem. Di situ saya ciptain sistem. Itu ciptakan sendiri ya, Iya. Pak? Wow, luar Saya biasa. ciptain sendiri sekali. dari kalimat itu tadi. Jadi sehingga saya berpikiran secara objektif. Ternyata kalau turun ke masyarakat itu harus membawa satu sistem. Bukan kita memberikan uang kepada masyarakat, tapi sistem apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami di sana mayoritas adalah suku Jawa dan ada juga suku-suku yang lain. Saya ciptain yaitu sistem pesta. Sistem pesta. Wow, apa ini Pak sistem pesta? Saya juga mau ikut kalau berbau-berbau pesta soalnya. Karena semua yang punya anak itu pasti pesta. Jadi semua manusia itu semua pesta, Ibu. Makanya saya ciptain setiap yang pesta anggota tetap dengan atas nama dulu adalah saya buat namanya IRC. IRC itu adalah Irawan Center. Oh, Irawan Center, IRC. Saya buat sehingga capaiannya adalah siapa yang menjadi anggota IRC, seandainya dia pesta, dia cukup bayar 50% saja. Wow, luar biasa. Ini real dan konkret ya, menjawab kebutuhan masyarakat. Pastinya banyak masyarakat yang akhirnya terbantu dengan program ini ya Pak? Ya Alhamdulillah, karena selama ini sesungguhnya masyarakat itu bukan dengan uang-uang, tetapi masyarakat itu dia rindu dengan sosok kepemimpinan yang memang menganyomin. Jadi saya kutip juga kembali kepada salah satu pelopor yang saya mengilhami tentang harus turun ke masyarakat. Ternyata saya ciptakan satu sistem, setiap pesta yang menjadi anggota saya itu kita kenain aja dengan 50% saja. Sehingga itu menjadi suatu, dia bisa mengurangi pengeluaran, sehingga uang tadi itu bisa dipergunakan kepada yang lainnya. Nah, sehingga ini sekarang sudah ribuan anggota kita di dapil kita, dan ini jadi motivasi saya sehingga saya harus mencapai apa tujuan untuk ke depan. Oke.
Nah, Pak Irawan, ini tadi kan kita berbicara tentang terkait turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Saya jadi penasaran nih Pak, kalau kita lihat database Pak, data statistik kita, data perpolitikan kita, dari Pileg ya Pak ya, Pileg di tahun 2014 itu Pak Irawan meraih suara pribadi sebanyak 1.726 suara. Betul. Dan ketika Pileg 2019 kemarin ini melonjak drastis dan Pak Irawan berhasil meraih suara 6.745 dari 1.000 ke 6.000. Ini kan sebuah lonjakan yang sangat tajam gitu Pak, dan tentunya pasti ini ada program tertentu. Nah ini boleh dibagikan ke sahabat nggak sih Pak? Apa nih yang bisa bikin seperti ini? Ya itu yang saya rasakan sekarang, bahwasanya ternyata benar kata Fatwa itu. Harus banyak turun-turun ke masyarakat. Artinya dari angka yang 1.726 yang notabene kita tadi bukan pemain politik, sekarang kita bisa mensiasati bagaimana apa hubungan masyarakat dengan anggota DPR. Ternyata itu tadi saya ciptain suatu sistem, ini nyambung. Saya malah bukan mencari suara, tapi saya ngutipin suara. Nah, coba sebentar sahabat, bukan mencari suara tapi ngutip suara. Nah ini bisa dijelasin nggak nih Pak? Artinya begini, kalau saat ini semua banyak masyarakat atau pemain politik yang ingin menjadi caleg, itu selalu dia kan umbar. Tolonglah pilih saya begini, akhirnya toh ujung-ujungnya pasti kan minta dukungan. Betul. Nah kalau sekarang saya ngutipin, kenapa saya ngutipin suara? Ayo saya bilang, ayo Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota IRC, Irawan Center, boleh datang ke kita, sehingga itu punya suatu keuntungan tersendiri. Sehingga ini bukan janji, mutu kami dulu adalah tanpa janji pasti ditepati. Jadi kita tidak pernah berjanji, sehingga dia datang ke tempat kita, dia datang ke center kita, Pak kami mau jadi anggota, sehingga kita terima dan dia harus melampirkan fotokopi KTP serta fotokopi KK. Maksud tujuannya adalah kita mendata. Kadang ada mereka yang satu orang datang ke kita itu dengan jumlah yang signifikan, satu keluarganya 12 orang. Berarti satu kali masuk dia mendaftarkan 12 orang. Jadi satu hari dia bisa mencapai 30 40 orang capaian. Mungkin ini yang tadi Pak Irawan maksud, membangun sebuah sistem ya Pak benar. Keterkaitan hubungan antara DPR dan juga masyarakat, begitupun sebaliknya. Betul. Ketika masyarakat sudah merasa terikat dan butuh sosok, sepertinya nempel terus ya Pak ya. Itu dia, sosok itu memang saya saat ini menghilangi betul. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang sebagai anggota DPR itu tidak gampang. Kudu yang namanya itu yaitu amanah. Karena itu tidak mudah untuk menjadi amanah. Tetapi setelah saya gelutin apa makna daripada anggota DPR itu, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di situ. Yaitu dalam Al-Qur'an harus banyak-banyak bersilaturahmi. Ternyata dengan adanya sistem ini banyak yang bersilaturahmi kepada kita semua, sehingga ini menjadi acuan. Acuannya yaitu kita kepada semua masyarakat bersilaturahmi tanpa batas. Makanya di center itu, di posko itu selalu kita hampir 24 jam Bu. Kita 24 jam menerima apa aduan-aduan masyarakat, sehingga seandainya kita tidak bisa memberikan jawaban-jawaban atau memuaskan pada mereka, kita anggap itu PR. Jadi aduan-aduan itu selalu terus. Juga ambulan kita juga sudah siapin untuk masyarakat, fasilitas-fasilitas yang lain. Itu yang terjadi. Jadi betul-betul Pak Irawan sangat berusaha maksimal untuk bisa membantu masyarakat di Deli Serdang ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita mendengar uraian dari Pak Irawan, ini sepertinya para kaum muda juga akhirnya tertarik Pak. Kalau misalnya jadi politisi, jadi anggota dewan, tentunya kita bisa berkontribusi lebih banyak, bisa memberikan bantuan ke masyarakat lebih banyak. Nah tapi juga tidak banyak yang tahu Pak gitu. Mungkin kaum muda di sana juga mereka bertanya-tanya, sebetulnya jadi anggota dewan itu mudah nggak sih Pak, dengan biayanya, strateginya, terus dengan usia yang masih muda, apa sih yang harus dilakukan gitu? Mungkin Pak Irawan bisa bercerita kiprahnya atau mungkin punya giat-giat tersendiri gitu Pak. Ya sesungguhnya ini kita dalam bangsa kita ini, seandainya semua yang menjadi anggota DPR itu masih banyak yang muda, itu potensi. Wow. Kenapa? Justru yang muda ini jangan terlena.
Asik. Kita harus punya satu kata kunci. Yang muda ini kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Betul. Kenapa? Karena muda itu kalau secara darahnya Iya. itu karena darah muda. Asik, darah. Jadi makanya muda. darahnya itu masih ini dia masih lancar semua. Iya, betul. Jadi pemikiran-pemikiran itu apa yang mau Masih dicapai cemerlang, itu masih gitu punya ya. ide-ide itu masih bisa diakomodir. Oleh karena itu saya berpesan juga kepada yang anak muda ini, ayo bergerak, ambil yang positif. Kenapa? Waktu itu tidak bisa dimain-mainkan. Yes. Karena kita akan tergilas oleh waktu. Dengan waktu yang singkat kita bisa mencapai, tapi dengan kita tidak fokus kepada waktu, maka kita akan tergilas oleh waktu. Wow. Jadi bagi itu yang muda-muda yang ingin calon jadi anggota DPR, ayo bangun komunikasi dengan masyarakat dengan baik. Satu hal yang paling terpenting, jauhi narkoba, sehingga itu akan menjadi faktor utama untuk kita terjun ke dunia politik. Terus kita memberikan yang terbaik terhadap masyarakat, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Capaiannya tidak mudah. Sekarang tidak bisa, 1, 2, 5 tahun ini ikut terus. Sehingga nanti capaian-capaian tidak gampang itu akan estafet. Begitu. Luar biasa ya. Gimana nih kaum muda di rumah? Kalau saya sih sebagai pemuda tentunya saya tergerak ya. Jadi kayak mulai sekarang bagaimana kita bisa melakukan hal-hal kecil ya Pak ya, yang bisa memberikan efek Betul. kepada lingkungan sekitar kita. Nah kaum muda yang di rumah jangan sampai mau ketinggalan dong. Pokoknya kita semuanya harus bangkit, kita harus kompak ya Pak. Iya, betul. Karena sebagai generasi penerus bangsa kuncinya di pemuda. Betul. Darahnya masih berapi-api ya Pak. Karena ini kan bentar lagi Sumpah Pemuda. Nah, betul. Ini tidak harus mengacu kepada itu. Satu kalimat terucap kalimat atau membuat kita sakit hati kepada beliau. Itu kunci yang paling utama. Kita harus punya potensi. Jangan pernah menyerah. Pertama gagal, dua kali jangan terus. Sehingga motivasi itu menjadi acuan pembelajaran bagi kita. Tatkala saat kita masuk di suatu kepartean, partai yang kita cintai, jangan pernah pindah ke lain hati. Suara Amanat Rakyat ini salah satu suatu media yang bisa membuka corong mata dunia, sehingga bisa memberikan pesan kepada seluruh elemen, terkhusus kepada Partai PAN yang ada di Indonesia.